Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba nyalakan kameranya biar kelihatan ini. Sambil menunggu kamera menyala. Nah, ya, sudah ada Arya yang terlihat. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat ya. Terapkan selalu 3M dalam masa pandemi ini supaya kita selalu sehat. Kali ini kita akan melaksanakan presentasi dari proyek fluida dinamis yang sudah kalian kerjakan selama 1 pekan yang lalu. Sudah siap 4 orang untuk presentasi dari kelas 11 MIPA 5. Yang pertama tadi, lupa lagi Buria. Yang pertama Farah Salsabila, kemudian Pasma Az-Zahra, lalu yang ketiga Zikrina Ega, dan yang terakhir nanti Faiz Jauhar Azam. Kita langsung saja, Ibu silakan kepada Farah Salsabila untuk presentasi. Siapkan segala sesuatunya untuk ditayangkan. Silakan Farah. Baik Bu, Ibu aku pakai PPT nggak apa-apa kan Bu? Nggak apa-apa, boleh. Silakan. Yang lain nanti menanggapi ya. Boleh bertanya, boleh menguatkan. Nanti jangan lupa sebutkan nama yang mau menanyakan atau mau mengomentari. Maaf Ibu, udah kelihatan nggak Bu? Ya. Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Salsabila dari kelas 11 MIPA 5, dan kali ini saya akan presentasi pelajaran fisika di bab percobaan fluida dinamik, yaitu proyek percobaan teorema Torricelli. Di sini saya langsung ke intinya aja, ada tujuan, dasar teori, alat bahan dan langkah percobaan, analisis data dan dasar teori, analisis data, terus kesimpulan dan lampiran. Jadi tujuan percobaannya adalah untuk mendapatkan kecepatan air yang keluar, jarak pancaran, dan debit air yang keluar. Di sini dasar teorinya, jadi aplikasi teori Torricelli ini adalah misal ada tangki toren itu mengalami kebocoran. Nah, air yang keluar dari lubang yang bocor itu akan dihitung oleh hukum Torricelli ini. Jadi hukum Torricelli ini menyebutkan jika diameter lubang kebocoran pada dinding tangki sangat kecil dibandingkan dengan diameter tangki, maka kelajuan air yang keluar dari lubang sama dengan kelajuan yang diperoleh jika air tersebut jatuh bebas dari ketinggian H. Jadi jadi teorema ini berlaku pada luas lubang jauh lebih kecil dari luas penampang wadah. Jadi teorema ini berlaku hanya pada jika luas lubang yang kebocoran itu lebih kecil daripada luas penampang wadah atau botolnya. Jadi rumus umum teorema Torricelli adalah X sama dengan V kali T. Di sini kita juga menampilkan ada rumus kecepatan pancuran dan debit, karena kita tujuannya untuk mencari kecepatan, debit, dan jarak. Tapi di sini saya menghitung jarak dengan manual, tidak dengan rumus. Jadi di sini alat bahannya ada botol air mineral 1,5 liter, ada obeng, korek, fluida atau air, penggaris, lakban, dan stopwatch. Jadi pertama kita siapkan botol, terus kalian bisa lubangi botol dengan obeng yang sudah dipanaskan dengan korek, lubangi 2 lubang dengan tinggi di mana saja, yang di atas dan di bawah. Terus habis itu
tutup lubang dua-duanya dengan lakban dulu, terus habis itu isi botol dengan air, terus kita lihat setelah isi botol dengan air, kita buka lakban pertama, lubang pertama yang di atas, berapa jaraknya kita ukur dengan penggaris, terus juga yang bawah juga kita nanti yang atas ditutup dulu, terus yang bawah nanti dibuka lakbannya, terus kita ukur dengan penggaris juga. Jadinya ini tadi lubang yang pertama itu, lubang yang di atas itu ukurannya 7,7 cm, terus diubah jadi meter, jadi 0,0777 meter. Itu yang lubang atas, H itu kan berarti ketinggian dari permukaan air. Jadinya yang lubang atas itu ketinggian dari permukaan airnya itu 0,077 meter. Terus yang bawah, yang lubang kedua itu dari bawah, itu kan dari permukaan air tingginya 0,175 meter. Terus ternyata jarak pancaran airnya ini yang atas 0,17, yang bawah 0,19. Jadi lebih panjang yang bawah. Terus jarak pancarannya, waktu pancarannya itu menggunakan stopwatch. Yang atas itu 41 detik, yang di bawah 78 detik. Terus di sini ada debitnya juga, maka kecepatannya juga yang udah dihitung. Di sini analisis data. Jadi lubang jarak pancarannya kan tadi kita juga nyari jarak pancaran kan, jarak pancaran, kecepatan dan debit. Jarak pancarannya itu lubang satunya itu kan 17 cm tadi diubah jadi meter 0,17 meter. Terus lubang 2 19 cm sama dengan dirubah jadi meter jadi 0,19 meter. Air keluar dari lubang satu yang tinggi, yang lubang di atas itu ternyata jaraknya itu lebih dekat daripada yang bawah. Yang bawah itu kan di bawah botol, tapi jaraknya ternyata lebih jauh. Terus kita juga cari kecepatan air. Kecepatan air yang lubang satu kita cari dengan rumus akar 2GH. Lubang satu ternyata 1,241 tadi. Terus lubang 2 1,871. Lubang satu yang di atas itu ternyata lebih kecil daripada yang di bawah kecepatan airnya, dan juga debit airnya juga ternyata lebih besar yang di bawah. Farah sebentar, PPT-nya ini nggak berubah, ini coba ditunjukkan hasil analisa data. Analisa datanya, Bu? Oh, nggak berubah, oke. Iya. Ini udah berubah belum, Bu? Maaf. Belum atau nih. Aku keluarin dulu aja belum. Ya. Coba di temanmu. Belum, Pak. Ini aku keluarin aja ya, ini aja nih. Dasar teori. Tayangkan yang hasil analisa. Iya. Ini, Bu. Udah terlihat belum, Bu? Ini dasar teori, oke, analisa data, ya. Jadi kita lihat analisis datanya, kita kan mau nyari jarak, kecepatan, dan debit. Nah, jaraknya ini, yang lubang satu itu lubang di atas, dari 17 cm kita ubah jadi meter, jadi 0,17, terus lubang bawah juga. Dan ternyata, di lubang atas, jarak yang air yang dikeluarkan itu, dari kebocoran, ternyata lebih dekat daripada yang di bawah. Dan juga kecepatan air, yang ternyata yang di atas itu lebih kecil daripada yang di bawah, dan debit juga seperti itu. Lanjut. Kesimpulan? Belum, masih apa ada. Yang bisa kamu simpulkan? Masih ada analisis data. Nah, terus banyak ya. Nah, terus ini dari data di atas juga semakin tinggi lubang maka kecepatan dan debit akan semakin kecil dan sebaliknya. Kenapa bisa seperti itu? Karena air memberi tekanan. Kenapa air itu bisa keluar melalui lubang? Karena air itu memberi tekanan pada botol dan pada dinding botol. Jadinya air itu bisa keluar. Dan kenapa yang atas air yang di bawah kecepatannya itu, tekanannya itu lebih besar daripada yang di atas, karena tekanan air di dasar botol itu lebih besar daripada yang di atas. Dan kesimpulannya, perbedaan kecepatan air dapat diketahui melalui ketinggian lubang terhadap permukaan air. Kedua,
kecepatan dan jarak air yang dipancarkan dapat dipengaruhi oleh tinggi lubang terhadap tanah. Yang ketiga, debit air yang keluar dapat dipengaruhi oleh luas penampang pada botol dan kelajuan air yang dipancarkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang mau menanggapi? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ibu mau nanya, mencari kecepatan dan jarak, apakah kamu ukur atau kamu hanya hitung pakai rumus? Kalau kecepatan aku hitung pakai rumus, terus kalau jarak aku manual Bu, dengan penggaris. Oke. Untuk yang jarak kan ada rumusnya. Bisa nggak di cross check dengan rumus, kemudian apakah ada perbedaan dari hasil dengan penggaris dan hasil dengan hitungan pakai rumus? Udah dicoba belum? Belum Bu, aku cuman nyoba manual pakai penggaris. Yang lain ada nggak yang mencoba mensinkronkan antara rumus dengan alat ukur? Coba Bu. Siapa itu? Dicoba, Bu. Oh, dicoba. Siapa yang mencoba itu? Zikrina. Iya, Bu. Apakah ada perbedaan nggak yang pakai alat ukur dengan yang rumus? Beda Bu, kalau yang pakai rumus itu lebih besar jaraknya, kalau misalkan yang pakai penggaris itu lebih pendek. Nah, kamu cari nggak kira-kira apa penyebabnya? Enggak Bu. Belum sampai ke kamu cari penyebabnya ya? Oke, nanti Zikrina ini kan ya presentasi juga, nanti kita lihat bagaimana hasil laporan dari Zikrina. Oke, ada lagi yang mau menanggapi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang kedua. Pasma Az-Zahra. Ada Pasma? Terima kasih untuk Farah ya. Laporannya sudah bagus. Oke, Pasma silakan siap-siap. Iya, Ibu. Sebentar. Maaf Ibu, apakah sudah terlihat? Di Buria belum? Nah, sudah, oke. Oke. Sudah muncul kamu? Ya, PPT-nya sudah terlihat, Bu? muncul. Oke. Oke, sudah. Biru-biru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasma Zahra dari kelas 11 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proyek fluida dinamik yang telah saya buat dengan judul Penerapan Hukum Bernoulli pada Teori Materosili. Tujuan dari proyek yang saya buat yaitu membandingkan kelajuan, jarak, dan debit air yang keluar dari tiap lubang dengan ketinggian tertentu terhadap permukaan air berdasarkan teorema Teroseli. Dasar teori, fluida dinamik adalah fluida yang bergerak atau mengalir. Dalam fluida dinamik terdapat hukum-hukum dasar, salah satunya yaitu hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik, energi potensial dalam satu garis bernilai sama,
sehingga jumlah ketiganya bernilai konstan. Jadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2 sama dengan penerapan dari hukum Bernoulli ada banyak, seperti teorema Torricelli, gaya angkat pesawat, venturimeter, tabung pitot, alat penyemprot, karburator. Nah, pada proyek yang saya buat itu menerapkan teorema Torricelli. Teorema Torricelli menyatakan bahwa semburan air melalui lubang yang berjarak H dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian H. Sehingga semakin besar perbedaan ketinggian lubang dengan batas ketinggian air, maka akan semakin cepat semburan airnya. Dengan menerapkan persamaan Bernoulli tadi, kita dapat menemukan kelajuan fluida, yaitu akar 2GH. Alat dan bahan yang diperlukan dalam proyek ini yaitu botol plastik berukuran 1,5 liter, penggaris, obeng, lakban, dan air. Pada bagian obeng itu bisa diganti dengan paku atau alat lain yang bisa digunakan untuk melubangi botol. Langkah percobaan. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Tetapkan dan ukurlah letak ketinggian dari dua bagian yang ingin dilubangi pada botol plastik. Jadi sebelum dilubangi, ditentuin dulu di mana tempat ingin dilubanginya, kemudian jangan lupa diukur. Panaskan obeng untuk membuat dua lubang tersebut. Lubangi botol plastik pada bagian yang sudah ditentukan. Lubangi seperti pada gambar. Setelah dilubangi, ukurlah diameter sebagai keperluan data pengolahan. Selanjutnya, tutup kedua lubang menggunakan lakban. Isi botol plastik dengan air sampai penuh. Letakkan penggaris di samping bagian bawah botol dengan posisi tegak lurus terhadap lubang untuk mengukur jarak air. Selanjutnya, mulailah melakukan percobaan. Buka lakban penutup pada lubang pertama, kemudian catat jarak air yang terpancar. Setelah selesai percobaan pertama, tutup kembali dan isi dengan air sampai penuh. Selanjutnya, buka lubang kedua dan catatlah jarak air yang memancar. Air yang memancar kurang lebih tergambarkan pada gambar. Setelah selesai melakukan percobaan, rapikan data, kemudian lakukanlah analisis. Yang terakhir, buatlah kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Nah, analisis data. Lubang 1 dan lubang 2 memiliki diameter yang sama, yaitu 0,007 meter. Karena diameternya sama, otomatis luas penampangnya juga sama, yaitu 3,85 kali 10 pangkat minus 5 meter persegi. Ketinggian lubang 1 terhadap permukaan air, yaitu 0,1 meter, dan ketinggian lubang 2 terhadap permukaan air, yaitu 0,2 meter. Jarak air yang keluar pada lubang 1, 0,165 meter, lubang 2, 0,241 meter. Kecepatan fluida rumusnya akar 2GH, jadi pada lubang 1, akar 2 dikali 10 dikali 0,1, hasilnya 1,141 meter per second. Kecepatan fluida pada lubang 2, yaitu akar 2 dikali 10 dikali 0,2, hasilnya 2 meter per second. Debitnya, yaitu luas penampang dikali kecepatan fluida, pada lubang 1 debitnya 4,3 kali 10 pangkat minus 5 meter pangkat 3 per second. Pada lubang 2 debitnya 7,7 kali 10 pangkat minus 5 meter kubik per second. Analisis data. Berdasarkan data tersebut, semakin besar kedalaman air, maka semakin besar pula jarak, kelajuan, dan debit yang dihasilkan. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil kedalaman airnya, maka semakin kecil pula jarak, kelajuan, dan debit yang dihasilkan. Boleh kita lihat lagi pada data pengolahan, pada bagian lubang 1, ternyata jarak, kecepatan, dan debitnya itu lebih kecil dibandingkan jarak, kecepatan, dan debit pada lubang 2. Jadi, kesimpulannya, semakin besar kedalaman air, maka semakin jauh jaraknya. Hal ini dikarenakan semakin dalam air, semakin besar tekanannya. Oleh karena itu, jika lubang paling bawah atau lubang 2 dibuka, maka jaraknya lebih jauh dibandingkan jarak air yang keluar pada lubang 1.
Selain itu, semakin besar kedalaman air, maka akan semakin cepat semburan airnya. Hal ini bersesuaian dengan teorema Torricelli pada dasar teori di atas. Karena kecepatan lubang 2 lebih besar dibandingkan lubang 1, debitnya juga semakin besar. Hal ini berdasarkan persamaan debit, yaitu Q sama dengan A kali V. Jadi, karena A-nya sama, otomatis kalau V-nya lebih besar, maka debitnya juga lebih besar. Dalam proyek ini, saya mengambil dari beberapa sumber. Ada 2 sumber dari artikel internet, 1 sumber dari buku, dan 1 sumber dari video. Itu saja presentasi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya atau menanggapi, dipersilakan. Oke. Sip. Ada yang mau menanyakan? Ini presentasinya sudah bagus, sudah layak jadi ilmuwan. Amin. Mudah-mudahan ke depannya ya terus digali potensinya. Amin. Yang lain? Ada yang mau menanggapi, bertanya, boleh? Atau lagi sibuk belajar ini? Sambil dengerin. Oke, kalau tidak ada yang mau menanggapi, terima kasih Pasma. Kita lanjut ke siapa tadi? Zikrina. Zikrina, siap? Iya, Bu. Sebentar. Setelah Zikrina, Faiz ya. Siap-siap Faiz. Jadi jangan didominasi oleh perempuan semua. Di kelas kan ada laki-laki juga. Jadi Bu Ria minta Faiz untuk presentasi. Bu, yang saya Word, Bu. Enggak apa-apa. Boleh. Oke, Zikrina silakan. Maaf, Bu. Sudah terlihat belum PPT-nya? Belum, masih hitam. Di yang lain bagaimana? Iya sama Ibu, masih Sudah hitam. terlihat. Ya, Kelihatan, ini- Bu. Udah, Bu. Sudah terlihat. Sudah ada, Bu. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikrina Ega Maya dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek sederhana fluida dinamik dengan judul Proyek Sederhana Teorema Torricelli. Tujuannya untuk menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika fluida serta untuk mendapatkan kecepatan air yang keluar, jarak pancaran air yang keluar, dan debit air yang keluar. Landasan teorinya di sini ada rumus hukum Bernoulli, yaitu tekanan 1 ditambah setengah dikali rho 1 dikali kecepatan 1 kuadrat ditambah rho 1 dikali G dikali H1 sama dengan tekanan 2 ditambah setengah dikali rho 2 dikali kecepatan 2 kuadrat ditambah rho 2 dikali G dikali H2. Bernoulli menyatakan saat aliran fluida meningkat, tekanan fluida tersebut akan turun. Sebaliknya, saat kecepatan aliran fluida turun, tekanan fluida akan naik. Ini layarnya nggak berubah ini. Coba ditunjukkan. Sebentar, Ibu. Saya sudah berubah belum, Bu? Di Ibu belum. Masih yang awal. Ke dasar teori coba. Saya keluarin dulu ya, Bu. Maaf. Ini Ya, boleh. sudah terlihat belum, Bu? Belum. Ini faktor sinyal nih.
Nah, sudah. Ke dasar teori coba. Ya. Di sini ada rumus hukum Bernoulli, yaitu tekanan 1 ditambah setengah dikali rho 1 dikali kecepatan 1 kuadrat ditambah rho 1 dikali G dikali H1 sama dengan tekanan 2 ditambah setengah rho 2 dikali kecepatan 2 kuadrat ditambah rho 2 dikali G dikali H. Hukum Bernoulli menyatakan saat aliran fluida meningkat, tekanan fluida tersebut akan turun. Sebaliknya, saat kecepatan aliran fluida turun, tekanan fluida akan meningkat. Teorema Torricelli adalah turunan dari hukum Bernoulli. Contohnya pada peristiwa kebocoran tangki, di mana pada titik 1 yaitu tekanan 1 pada permukaan air, dan pada titik 2 yaitu permukaan lubang atau tekanan 2, itu memiliki tekanan atmosfer, sehingga P1 sama dengan P2, dan kecepatan pada titik 1 atau pada permukaan air itu kecepatannya dianggap 0. Jadi ketika dimasukkan dalam rumus Bernoulli mendapatkan kecepatan aliran air, yaitu V sama dengan akar 2GH. Rumus debitnya Q sama dengan A dikali V. Jarak pancarannya X sama dengan 2 dikali akar H. H besar di sini yaitu tinggi dari permukaan air, dikurang H kecil. H kecilnya itu tinggi dari lubang. Alat dan bahannya botol air mineral 1,5 liter, penggaris, paku, lilin, korek api, solatip, gunting, dan air. Langkah percobaannya di sini, buatlah ukuran ketinggian 1 dan 2 untuk membuat lubang pada botol. Nyalakan lilin menggunakan korek api dan pasangkan paku menggunakan lilin. Bolongkan botol menggunakan paku yang dipanaskan, tutup lubang di botol menggunakan solatip, masukkan air ke dalam botol hingga ketinggian yang sudah ditentukan. Bukalah lubang yang sudah ditutup solatip, kemudian amatilah percobaan. Carilah data yang diperlukan untuk menghitung kecepatan, jarak, dan debit yang keluar. Di sini, data yang saya peroleh dari percobaan tadi ialah ketinggian lubang 1 sampai permukaan air ialah 0,115 meter, dan ketinggian lubang sampai dasar tanah pada lubang 1 itu 0,095 meter. Ketinggian lubang 2 sampai permukaan air ialah 0,057 meter, dan ketinggian lubang 2 sampai dasar tanah ialah 0,16 meter. Di sini saya untuk menentukan jarak pancaran air dan kecepatan air yang keluar serta debit yang keluar menggunakan rumus yang di dasar teori. Jarak pancaran air yang keluar dari lubang 1 ialah 0,21 meter. Jarak pancaran air yang keluar dari lubang 2 ialah 0,19 meter. Kecepatan air yang keluar dari lubang 1 ialah 1,52 meter per second. Dan kecepatan air yang keluar dari lubang 2 ialah 1,07 meter per second. Debit air yang keluar dari lubang 2 ialah 2,98 pangkat minus 5 meter kubik per second, dan debit air yang keluar pada lubang 2 ialah 2,1 dikali 10 pangkat minus 5 meter per second. Analisis data. Diketahui dari pengolahan data di atas, hubungan kecepatan air yang keluar berbanding lurus dengan ketinggian lubang terhadap permukaan air. Hubungan debit air yang keluar berbanding lurus dengan kecepatan air yang keluar, serta hubungan jarak pancaran air berbanding lurus dengan perkalian antara ketinggian lubang terhadap permukaan air dengan ketinggian lubang terhadap tanah. Kesimpulannya, maka dapat disimpulkan bahwa kecepatan air yang keluar dipengaruhi oleh ketinggian lubang terhadap permukaan air karena memiliki hubungan berbanding lurus.
Debit air yang keluar juga dipengaruhi oleh luas penampang atau luas lubang pancuran dengan kecepatan air yang keluar. Dan jarak pancaran air dipengaruhi oleh ketinggian lubang terhadap tanah dan ketinggian dari permukaan air sampai lubang. Daftar pustakanya di sini saya mengambil sumber dari blog Kuiper dan blog Zenius serta beberapa video dari Zenius dan video YouTube. Terima kasih. Oke, sudah kreatif semua. Atau bingung? Sama semua seperti percobaan yang kalian lakukan ya. Hanya ini angka-angkanya saja yang berbeda. Oke, ada yang mau menanggapi, menguatkan? Kalau tidak ada, terima kasih untuk Zikrina. Baik, Ibu. Sudah kreatif membuat laporannya dan proyeknya. Kita lanjut ke yang terakhir, Faiz. Mana Faiz? Ya, Bu. Ya, silakan Faiz. Bentar, Bu. Ya. Nanti setelah ini kalian melaksanakan kuis ya. Udah, Bu. Oke, sudah. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Jawar Azam, saya dari kelas 11 MIPA 5. Saya akan mempresentasikan hasil percobaan saya. Jadi judulnya adalah percobaan teorema Torricelli. Tujuannya membuktikan teorema Torricelli dan memahami penerapannya. Dasar teori teorema Torricelli menyatakan kecepatan pancaran air melalui lubang yang berjarak H dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian H. Dengan menerapkan persamaan Bernoulli, maka tekanan 2 plus massa jenis air dikali gravitasi dikali ketinggian air plus setengah massa jenis air kali kecepatan sama dengan tekanan ya Pak, sama lah. Jangan gugup, biasa aja. Bacakan aja punyamu. Ya, namanya juga edisi ditodong ya. Jadi dari rumus persamaan Bernoulli ini dapat teorema Torricelli, itu rumus debit airnya luas penampang dikali akar 2GH, rumus jarak pancaran air itu 2 kali H kali H1, 2 akar H kali H1, terus kalau rumus kecepatan airnya akar 2GH. Alat dan bahannya itu botol 1,5 liter, 1,5 liter bekas, penggaris, kertas, sama paku. Ini gambarnya. Terus langkah percobaannya, siapkan alat dan bahan, buatlah lubang dengan ketinggian berbeda dengan paku, sembat lubang dengan kertas, masukkan air ke dalam botol sampai ketinggian yang diinginkan, lalu buka pancaran air yang ingin diambil data percobaannya.
Terus tentukan kecepatan pancaran air yang keluar, jarak pancaran air, dan debit yang keluar. Catat data yang didapat dari percobaan yang dilakukan. Terus ini gambar yang percobaan yang saya lakukan. Data yang didapat itu pada lubang pertama diameternya 0,01 meter atau 1 cm, ketinggiannya 15 cm. Terus ketinggian keduanya 15 cm, kecepatannya 1,7 meter per second, jarak pancarannya 30 cm, debit airnya 1,3 kali 10 pangkat min kali 10 pangkat 4 meter kubik per second. Terus yang lubang kedua itu diameternya 1 cm, tingginya 10 cm. Terus jarak dari tanah ke lubang kedua itu 20 cm, kecepatannya 1,4 meter per second. Terus jarak pancarannya 28 cm, lalu debit airnya 1,1 kali 10 pangkat 4 meter kubik per second. Analisis data, perbedaan awal yang terdapat pada lubang satu dan kedua adalah tingginya. Jadi ada perbedaan tinggi. Perbedaan kecepatan disebabkan oleh perbedaan H yang berbanding lurus dengan kecepatan. Karena H lubang 1 lebih besar dari H lubang 2, maka kecepatan lubang 1 lebih besar dari kecepatan lubang 2. Jarak pancaran air yang keluar berbanding lurus dengan hasil kali H dan H1, karena H kali H1 lubang pertama lebih besar dari H kali H2 lubang kedua, maka jarak pancaran lubang 1 lebih jauh dari jarak pancaran lubang kedua. Diameter lubang sama, maka luas lubangnya juga sama. Perbedaan debit disebabkan perbedaan kecepatan pancaran air. Kesimpulan, faktor mempengaruhi perbedaan kecepatan pancaran air yang keluar dari botol adalah ketinggian lubang terhadap permukaan air. Faktor yang mempengaruhi jarak pancaran air adalah ketinggian lubang terhadap permukaan air dari ketinggian lubang terhadap tanah. Faktor yang mempengaruhi debit pancaran air yaitu diameter lubang dan kecepatan pancaran air. Jadi saya lalu daftar pusakanya saya ambil dari artikel sama buku, tapi bukunya tidak saya cantumkan. Terima kasih. Kenapa nggak dicantumkan? Cantumkan. Semua sumber yang digunakan cantumkan. Jangan takut, tidak ada yang salah. Iya, Bu. Oke, terima kasih Faiz. Ada yang mau menanggapi? Sama-sama. Semua pakai rumus atau pakai penggaris untuk jarak pancaran? Saya pakai rumus, Bu. Semua pakai rumus ya? Iya. Oke. Yang lain, ada yang mau menanggapi? Hening. Ini udah mau siap kuis ini sepertinya. Oke, kalau gitu karena sudah jam 9, terima kasih untuk yang presentasi, kalian luar biasa, sudah kreatif dan menyajikan dengan baik. Ibu yakin yang tidak presentasi juga sebaik yang presentasi. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu pekan depan. Jangan lupa setelah ini kalian laksanakan kuis. Oke, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.